I'm lost in the way you move, the way you feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang hari ini akan melakukan observasi pencemaran tanah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marsha Mirabella. Saya Muzadin Monda. Saya Fauzi Rahmalia. Saya Muhammad Dafi Akbar. Saya Ivan Rudiansyah. Oke, langsung saja kita mulai. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah juga merupakan penghancuran atau kontaminasi tanah melalui tindakan langsung atau tidak langsung manusia yang menyebabkan perubahan sementara atau permanen pada tanah. Pencemaran tanah bisa terjadi karena penggunaan pestisida atau pupuk yang berlebihan. Namun, dalam masalah kali ini, pencemaran tanah terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga kurangnya tempat sampah di lingkungan daerah sini. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, hewan, dan tanaman. Tanah yang tercemar bisa menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Dampak pencemaran tanah merupakan hasil penghancuran jangka panjang dari aktivitas manusia. Contoh-contoh pencemaran tanah. Yang pertama ada pencemaran tanah oleh bahan kimia, yang kedua pencemaran tanah oleh limbah, yang ketiga pencemaran tanah oleh penggundulan hutan, yang keempat pencemaran tanah oleh pupuk dan pestisida, dan yang kelima ada pencemaran tanah oleh sampah rumah tangga. Nah, yang ada di belakang saya merupakan contoh dari pencemaran tanah oleh sampah rumah tangga. Solusi pencemaran tanah: 1. Mendaur ulang sampah anorganik. 2. Tidak membuang sampah ke tanah atau saluran air. 3. Menjaga kelestarian tanaman. 4. Melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. 5. Melakukan bioremediasi, yaitu menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain-lain. Permisi Bapak, atas Bapak siapa? Oke, saya boleh minta waktunya sebentar? Saya mau nanya tentang lingkungan sini. Menurut Bapak lingkungan ini tuh tercemar nggak sih Pak? Baru-baru ini belum. Berarti belum lama ini ada tercemar begini ya. Terus kalau menurut Bapak, apa sih yang bisa kita lakukan di biar lingkungan itu kembali bersih kayak dulu lagi? Sekarang ya bantu yang bekerja aja gitu. Ya. Nambahin kayak yang tukang kebersihan gitu-gitu ya Pak. Terus apa lagi? Ya, tukang sampah lah. Namanya tukang sampah biar rutin lagi gitu ya datangnya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban dan waktunya ya Pak. Pak, ya dengan Bapak siapa? Bapak Asmawi. Jadi kalau sebentar Pak, saya mau ini ya jadi karena faktor ini tadi katanya lingkungan ini sudah tercemar dan berarti mau ini menurut Bapak apakah masyarakat sudah sadar bahwa ini sudah Sebagian masyarakat sudah menyadari, tapi sebagian lagi juga belum. Kita tidak semua masyarakat itu tahu. Mungkin untuk masyarakat awam mereka belum tahu, kalau untuk masyarakat mereka mungkin sudah tahu apa sih terjadi. Apakah sudah beberapa sudah ada aksi dari warga tempat untuk permasalahan ini? Mungkin untuk pengaduan ke RT RW sudah dilakukan, tapi masalah yang global mungkin nggak tahu juga ya, mungkin sudah dilakukan atau belum, tapi semuanya itu kalau sedang diproses. Ya baik, terima kasih Bapak atas waktu untuk jawabannya. Pak, ya. Apa dengan siapa? Ade.
apakah masyarakat sudah menyadari bahwa lingkungan sudah tercemar? Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan agar lingkungan kembali bersih? Permisi Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Oke, dan minta izin waktunya sebentar. Boleh. Sebelumnya saya mau nanya, menurut Bude, apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan yang kotor ini bisa kembali bersih? Nah itu kalau kotor ya disapu, dibersihin, dibuang tempatnya sampah gitu. Biar bersih, rumput-rumput kalau banyak rumput diambilin biar bersih. Ya, baik. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Dede, apa dampak yang akan terjadi bila lingkungan yang kotor ini belum juga diatasi? Pasti ya itu lingkungan jadi kotor itu bau, terus banjir, baunya itu nggak harum gitu, baunya itu bau got gitu. Itu bisa jadi banjir gitu. Hujan banjir. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Sama. Izin minta waktunya sebentar ya. Oke, sebelumnya dengan kakak siapa? Nama saya Anissa. Baik, saya izin bertanya mengenai pencemaran tanah ya. Pertanyaan pertama, kenapa sih lingkungan ini bisa mengalami pencemaran tanah? Yang saya tahu pencemaran tanah itu bisa terjadi karena orang-orang buang sampah sembarangan, Kak, terutama sampah plastik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa yang biasanya dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah akibat sampah plastik tersebut? Yang saya tahu kan sebenarnya kita itu harus memilah-milah sampah ya, Kak, dari mulai sampah plastik, sampah basah atau sampah makan biasa, sama satu lagi besi, kaleng, semuanya kita bisa pisahkan sebenarnya. Nah, kalau sampah basah sendiri sebenarnya itu malah bisa menjadi pupuk untuk tanaman, jadi nggak menjadi limbah. Yang menjadi limbah itu adalah sampah plastik. Menurut saya lebih baik sampah plastik itu dipilah lalu didaur ulang, atau minimal setidaknya dibakar supaya bisa mengurangi akibat dari sampah plastik itu sendiri, Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Demikian observasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Run.